Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading selama 2 hari, yaitu besok hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, yaitu trading perkiraan dari kami selama 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu minggu ini. Pilihan dari Saham TV Indonesia di video ini yang sudah kami filter dari kurang lebih 700 perusahaan yang ada di pasar modal. Kita filter, kita pilih di sini ada 4 macam saham yang akan kita bahas. Yang pertama teman-teman adalah pilihan dari kami saham dengan kode emiten BKDP PT Bukit Darmo Properti Tbk. Untuk saham dengan kode emiten BKDP hari ini tadi pada hari Senin ditutup dengan harga 116, naiknya plus 30 basis poin plus 34,88%. Artinya naiknya sangat tinggi, pembeli lebih dominan daripada penjualnya. Artinya semua hari ini tadi untuk saham BKDP semuanya membeli, sehingga sahamnya tidak ada yang jual lagi, atau orang-orang nyebutnya yaitu ARA atau auto reject atas. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya untuk saham BKDP. Kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya untuk saham BKDP perkiraan masih layak dikoleksi dan pertahanan masih sangat bagus. Untuk RSI-nya pertahanan juga masih kuat. Seandainya secara RSI turun sementara, diperkirakan tetap masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Secara MACD pertahanan juga masih sangat bagus. Jadi ketiga indikator untuk BKDP pertahanan masih bagus dan layak dikoleksi. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick, candlenya naik tinggi, pertahanan masih sangat bagus. Saya tarik garis teman-teman dari kiri ke kanan, itu resisten terlewati. Kami memperkirakan untuk BKDP ketika resisten terlewati diperkirakan harga sahamnya secara harian masih bagus dan masih potensi lanjut naik lagi. Kita perbesar. Secara SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus. SMA 15, EMA 15 pertahanan juga masih kuat. SMA 35, EMA 35 pertahanan juga masih sangat bagus. Untuk SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Secara Bollinger Band, candlenya selalu sudah mepet atau melekat di upband, artinya pertahanan bagus. Secara middle band, candlenya sudah di atasnya middle band, pertahanan masih sangat kuat. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten BKDP kalian bisa membeli bertahap dan menawar teman-teman. Area koleksi membeli untuk saham BKDP yaitu berada di 112 sampai dengan harga 100. Kami memperkirakan di harga 100 sampai dengan 112 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten BKDP. Kalian bisa membeli koleksi di harga rentan ring jarak antara harga 100 sampai dengan 112. Kami memperkirakan untuk BKDP ini kalau sampai turun sementara justru malah bagus di koleksi. Sebenarnya untuk BKDP ini pertahanan paling kuat yaitu di angka 90. Harga 90 itu adalah pertahanan paling kuat. Tetapi kita area koleksi membeli bertahap, kita ambil saja 100 sampai dengan 112. Target atau kode jualan untuk BKDP yaitu berada di 130 sampai dengan 135.
Kami memperkirakan dari basis-basis data dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham BKDP. Kami memperkirakan kode jualannya di ring jarak antara 130 sampai dengan 135. Untuk BKDP ini kalau masih di atasnya 90 kalian bisa pertahankan. Kalau di bawahnya 90 kalian bisa membatasi kerugian. Karena sebenarnya pertahanan paling kuat perkiraan dari kami di harga 90. Tetapi perkiraan di atasnya 90 ini sudah potensi mantul naik lagi. Tetapi kalau sampai di bawahnya 90 ini sangat berbahaya. Rekomendasi selanjutnya teman-teman. Rekomendasi yang kedua, pilihan dari kami saham TV Indonesia. Buat tujuan trading selama 2 hari Selasa dan Rabu minggu ini. Besok hari Selasa itu tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Pilihan kita yang kedua adalah PANI, PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Untuk saham PANI, hari ini tadi ditutup dengan harga 1120, naiknya plus 205 basis point, plus 22,40%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya secara harian saham PANI ini sudah bagus, RSI-nya juga bagus, MACD-nya juga bagus. Perkiraan dari 3 indikator untuk saham PANI pertahanan sudah bagus dan diperkirakan secara harian juga masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick secara harian pertahanan hari ini tadi sudah mulai bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, kekurangan SMA 35, EMA 35, SMA 90 dan EMA 90. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga masih kurang bagus. Area koleksi membeli untuk saham PANI perkiraan dari kami saham TV Indonesia, kalian bisa koleksi untuk membeli saham PANI yaitu berada di 860 sampai dengan 1060. Kalian bisa koleksi membeli bertahap untuk saham PANI 860 sampai dengan 1060. Itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham PANI perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kalau sampai saham PANI turun di bawahnya 860, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Kalau memang tujuannya buat trading, 860 ke bawah kalian bisa membatasi kerugian. Kode atau area kode jualan untuk saham PANI perkiraan dari saham TV Indonesia memperkirakan kode jualan PANI yaitu berada di 1270 sampai dengan 1320. Jadi di ring jarak antara 1270 sampai dengan 1270 sampai dengan 1350 itu adalah area kode jualan untuk saham PANI perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, pilihan rekomendasi buat tujuan trading harian selama 2 hari. Pilihan yang ketiga buat tujuan trading besok hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 hari Rabu bulan Oktober 2022. Pilihan kita yang ketiga jatuh pada saham dengan kode emiten Raja PT Rukun Raharja Tbk. Untuk saham Raja, hari ini tadi pada hari Senin ditutup dengan harga 1145, naiknya plus 105 basis point, plus 10,10%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan masih bagus, untuk MACD-nya perkiraan masih bagus, layak dikoleksi. Dari ketiga indikator untuk saham Raja, kami perkirakan pertahanan masih kuat dan masih layak dikoleksi untuk harga sahamnya. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan masih sangat bagus, kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah naiknya belum terpatahkan sama sekali.
Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan juga bagus. SMA 15 EMA 15 pertahanan kuat, SMA 35 EMA 35 pertahanan juga masih bagus. Untuk SMA 90 EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan mulai menuju bagus, secara middle band pertahanan juga masih sangat bagus. Kami memperkirakan teman-teman untuk saham raja dari basis data dan indikator yang kita gunakan, kami memperkirakan pertahanan raja masih sangat kuat buat tujuan trading harian. Area koleksi membeli bertahap untuk saham raja perkiraan dari kami, kalian bisa koleksi di harga 1135 sampai dengan 1070. Jadi di harga 1070 sampai dengan 1135 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten raja. Kalau saham raja sampai turun di bawahnya 1070, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena kalau raja ini turun di bawahnya 1070, tentu kalian bisa membatasi kerugian kalau memang tujuannya buat tujuan trading harian. Karena diperkirakan di bawahnya 1070 secara harian pertahanan akan menjadi lemah kembali, sehingga kita bisa membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan saham raja, perkiraan dari Saham TP Indonesia dari indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham raja, kode atau target jualan saham raja yaitu berada di 1225 sampai dengan 1250. Jadi di ring jarak rentan antara 1225 sampai dengan 1250 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten raja perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Rekomendasi yang terakhir atau yang keempat, pilihan dari kami adalah saham dengan kode emiten MYOR PT Mayora Indah Tbk. Untuk MYOR, hari ini tadi ditutup dengan harga 1915, naiknya plus 85 basis poin, plus 4,64%. Kita tarik ke bawah teman-teman. Untuk MYOR kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan MYOR masih bagus, RSI-nya pertahanan masih kuat, untuk MACD-nya pertahanan juga masih sangat bagus. Ketiga indikator diperkirakan untuk MYOR buat tujuan trading harian, diperkirakan harga sahamnya juga masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan masih kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan masih bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan mulai bagus, SMA 90 EMA 90 pertahanan belum bagus. Pertahanan untuk SMA 90 dan EMA 90 pertahanan masih lemah. Secara Bollinger Band candlenya sudah mepet melekat di upband, itu diperkirakan pertahanan mulai bagus. Secara middle band pertahanan masih sangat kuat. Jadi kami memperkirakan untuk MYOR kalian bisa membeli area koleksi, membeli bertahap, yaitu berada di 1800 sampai dengan 1900. Itu adalah area koleksi membeli. Tunggu teman-teman, 1840 sampai dengan 1900 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk MYOR. Saya ulang sekali lagi, 1840 sampai dengan 1900 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk MYOR buat tujuan trading harian. Jadi di rentan ring jarak harga tersebutlah MYOR area koleksi membeli bertahapnya. Kalau sampai saham MYOR ini turun di bawahnya 1840, memang buat tujuan trading harian 1840 ke bawah kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan di harga 1840 ke bawah pertahanan saham MYOR ini akan lemah kembali, sehingga kita bisa membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan saham MYOR perkiraan dari kami, kode jualan MYOR yaitu berada di 2020 sampai dengan 2040.
di ring jarak antara 2020 sampai dengan 2040 itu adalah target kode jualan untuk saham dengan kode emiten MYOR atau PT Mayora Indah Tbk. Begitu saja teman-teman dari kami. Saham TV Indonesia telah memberikan petunjuk atau clue di video ini. Ada 4 macam saham buat tujuan trading harian hari Selasa dan Rabu minggu ini, pilihan dari kami. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan ini kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari saham TV Indonesia, apakah prospek sahamnya ini cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang perkiraan dari saham TV Indonesia, analisa dan perkiraannya sama dengan pilihan kalian sendiri, tentu kalian bisa ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Selalu saya ingatkan teman-teman, biasakan membeli bertahap dan menawar, karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok atau meminimalisir kerugian. Begitu saja teman-teman, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.